Anies deg-degan lagi gara-gara Surya Paloh ketemu Airlangga. Nasdem kembali memperlihatkan gelagat yang tidak bisa ditebak usai Demokrat dan PKS mendukung Anies. Harusnya Nasdem merasa lega, tapi entah kenapa Nasdem seolah ada rencana lain yang bikin gregetan. Tanda pertama adalah Surya Paloh yang bertemu Presiden Jokowi di istana. Tidak tahu apa yang mereka bicarakan waktu itu. Katanya pembicaraan berlangsung 1 jam lebih, yang sebenarnya cukup lama bagi seorang presiden. Ada yang urgent dan penting kayaknya. Yang kedua, Surya Paloh juga bertamu ke Golkar. Dia ditanyai oleh wartawan, kenapa lebih memilih bertemu Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, ketimbang Ketua Umum Partai Demokrat atau PKS. Alasan dia adalah Golkar adalah partai prioritas bagi partainya. Dia menyebut ada suatu romantisme dan sejarah perjalanan kehidupan pribadinya dengan partai berlambang beringin itu. Baiklah, kenapa harus bertemu dengan Golkar? Ya, prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme, ada satu pegangan sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi dalam usaha yang saya capai sampai saat ini, jenjang karir politik saya yang saya capai hari ini, kata Paloh. Saya harus jujur menyatakan kepada saudara semuanya, 16 tahun usia saya sudah berada di barisan Golkar. Tambah 43 tahun cukup lama itu. Lebih setengah abad rasanya. Baru kemudian ada Nasdem kan. Jadi terlepas apapun, juga kekurangan satu sama lain. Nggak salah dibilang alumni Golkar. Itu memang benar adanya. Jadi prioritas, katanya lagi. Dan menariknya lagi, pertemuan Surya Paloh dengan Airlangga adalah kunjungan politik pertama kalinya ke kantor partai lain. Sebelumnya pertemuan-pertemuan politik Surya Paloh dilakukan di Nasdem Tower. Surya Paloh kemudian memberikan sinyal kemungkinan partainya dengan KIB untuk berkoalisi di Pilpres tahun 2024. Paloh juga bicara kemungkinan KIB bisa bergabung dengan Nasdem di pemilu tahun 2024. Apakah akan mungkin bergabung dengan KIB? Ya, sama-sama mungkin. Mungkin KIB juga bergabung dengan Nasdem kan? Jadi kemungkinan itu masih terbuka. Jelasnya agak rumit sih. Padahal saya pikir Nasdem akan langsung ajak Demokrat dan PKS usai keduanya mendukung Anies. Tapi Nasdem malah masih melirik partai lain sebagai rencana cadangan. Dengan demikian, koalisi perubahan belum ada jaminan 100% bakal terbentuk sebelum ada perjanjian tertulis. Selama masih ucapan di mulut, itu masih berupa lip service saja. Saya punya analisis kenapa Nasdem kembali membuat gelagat yang tidak semestinya dilakukan. Kuncinya mungkin ada di pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tadi. Ada kemungkinan Nasdem sudah sadar bahwa Anies tidak begitu menjanjikan seperti perkiraan awal. Nasdem tetap jeblok elektabilitasnya, meski sudah berbulan-bulan mengusung Anies. Artinya, Nasdem jadi kartu mati. Anies tetap santai saja karena dapat untung. Tujuan Nasdem mengusung Anies hanyalah agar Nasdem lolos ke Senayan. Faktor lain hanya alasan untuk kamuflase. Anies mau digait supaya nama Nasdem ikut terangkat. Anies mau digait supaya nama Nasdem ikut terangkat. Nyatanya salah prediksi. Jika Nasdem masih bisa mikir pakai logika, pasti bakal berpikir bahwa mengusung Anies sudah tidak menguntungkan. Rasanya aneh kalau Nasdem tetap setia meski bakal tidak lolos ke Senayan. Makanya masuk akal kenapa Nasdem mencari rencana cadangan. Tujuan Nasdem hanya satu, mempertahankan partai ini agar tidak ambruk jadi abu. Apapun mungkin akan dilakukan asalkan Nasdem masih bisa dapat kursi di DPR Republik Indonesia.
termasuk jika memang harus membuang Anies. Apalagi Surya Paloh bilang, bisa saja nanti Nasdem berkoalisi dengan KIP. Golkar dan kawan-kawan tak akan mau Anies jadi capres karena Airlangga juga mau. Dan Anies belum tentu mau jadi cawapres karena secara elektabilitas dia lebih baik dari Airlangga. Tapi apapun ceritanya, bukan urusan kita sih. Anies batal nyapres, syukurlah. Anies resmi nyapres pun ya biasa sajalah. Tidak ada yang perlu dipusingkan. Pusing gegara politik itu not worth it, kecuali dikasih kardus segede gaban. Dan ada kabar kalau Surya Paloh juga ingin ketemu dengan Megawati. Untuk apa? Biasanya tak akan dikasih tahu. Harusnya Nasdem stop. Harusnya Nasdem stop sambangi partai lain. Harusnya Nasdem stop sambangi partai lain. Karena Anies sementara ini aman posisinya. Tapi kalau mata Nasdem masih melirik partai lain, mungkin ada sesuatu yang terjadi. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh X Hardy. Bagaimana menurut Anda?